Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Silik Lidah Nagari TV yang ketiga, Kamis 16 September 2021 kita gelar dengan topik untung rugi Tour de Singkarak batal. Tour de Singkarak seperti yang kita ketahui adalah sebuah ajang kolosal memadukan antara sport dan tourism. Kini 2 tahun sudah Tour de Singkarak tidak digelar di Sumatera Barat. Padahal untuk mendapatkan lisensi internasional Tour de Singkarak waktu itu cukup berdarah-darah. Tapi dengan pengumuman dari Satgas Covid Sumbar 2021 kembali Tour de Singkarak tidak mengaspal di tanah Minang. Hari ini kita menghadirkan pendekar-pendekar argumentasi di Silik Lidah ini yang memang tokoh-tokoh yang tidak asing lagi dalam kancah Tour de Singkarak selama ini. Dari ujung Pak Haji Haim Nurnas, anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Barat, yang seminggu terakhir, 2 minggu terakhir sebelum pengumuman resmi Tour de Singkarak batal, cukup intens meminta TDS 2021 ini ditunda. Kemudian orang yang dicari-cari oleh seluruh pembalap di dunia, Bapak Jasman Rizal. Karena dengan keputusan Satgas Covid Sumatera Barat, Bapak inilah yang menjadi juru bicara sekaligus juru bicara Pemprov Sumbar yang mengatakan ke dunia massa bahwa Tour de Singkarak batal di 2021 ini. Kemudian yang ketiga adalah Sekretaris Ikatan Sport Sepeda Seluruh Indonesia, Bapak Budi Azwar. Selamat malam, Pak. Kemudian Bundo Kanduang yang belum bisa disebut Bundo Kanduang, tapi beliau ini cukup terkenal di eranya sebagai pembalap wanita, pembalap sepeda wanita di Sumatera Barat. Pernah mewakili Sumatera Barat di ajang PON berkali-kali, yang saya panggil dengan Bundo Safridawati, yang kini penggiat pariwisata termasuk penggiat persoalan kemasyarakatan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir tentu pengamat pariwisata yang juga basicnya adalah dosen ekonomi, ya Peru. Dosen ekonomi yaitu Heru Aulia Azman SOS MM PhD. Inilah Tour de Singkarak batal, untung rugi. Ajang balap internasional Tour de Singkarak kembali batal digelar untuk kedua kalinya. Setelah absen pada 2020 lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan akan bersiap untuk menggelar Tour de Singkarak 2021. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anggaran kegiatan pada tahun 2021 sudah dialokasikan, namun pelaksanaannya akan tergantung pada kondisi lapangan. Sayangnya hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum selesai. Dengan alasan ini pula pihak Satgas COVID-19 Sumatera Barat tidak memberi izin berkegiatan. Nah, ternyata nasib TDS itu tidak beruntung karena tidak direkomendasikan oleh Satgas Covid daerah. Hal ini secara langsung juga memberi dampak pada promosi wisata. Tour de Singkarak menjadi salah satu kesempatan untuk mengenalkan daerah Sumatera Barat kepada dunia. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat menilai bahwa promosi wisata memanglah penting, namun kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pada saat ini. Dengarkan juragannya Tour de Singkarak 2021 yang dibatalkan itu, yaitu Pak Nofrial, Kadis Pariwisata Sumatera Barat. Mungkin hari ini adalah bagian dari pengayaan bagi publik Nagari TV dimanapun berada, bahwa
ada untung, ada rugi terhadap pembatalan Tour de Singkarak ini. Saya kira yang lintas untuk ngomong pertama sebagai pesilat argumentasi di Silet Lidah Nagari TV ini adalah Pak Sekretaris Ikatan Sport Sepeda Indonesia Pemprov Sumbar, Pak Budi. Mengapa imbasnya terhadap 2 kali Tour de Singkarak tidak mengaspal di Tanah Minang? Pertama, mungkin saya dapat jelaskan sedikit bahwa isi Pemprov Sumbar itu di backup oleh PBIC untuk membantu Pemda Sumatera Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata Sumatera Barat, untuk merencanakan dan melaksanakan Tour de Singkarak 2021 ini. Dalam merencanakan itu isi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh UCI, itu bagaimana melaksanakan event di saat pandemi. Itu ada arahannya, ada guidance-nya dari UCI, dan isi wajib mengadopsi aturan itu, karena Tour Singkarak ini merupakan tour internasional, event internasional dengan kategori UCI 2.2 atau 2.2. Nah, apa yang kita persiapkan dalam perencanaan adalah ada beberapa divisi sebenarnya yang telah kita rencanakan dalam melaksanakan event di saat pandemi ini. Salah satunya adalah divisi Safety and Environment. Safety dalam perlombaan itu mungkin seperti biasa, ada kajian atau analisa jalur, lebar jalur, kondisi jalan, dan segala macam. Dan itu sudah dilakukan, Pak Budi? Ya, kita kajian itu kalau yang safety itu sedang kita lakukan karena kita telah melaksanakan survei kedua. Dan kajian untuk environment-nya yang paling penting di saat pandemi ini adalah yaitu penerapan prokes COVID-19 dengan tata kelola adalah karantina bubble atau quarantine bubble untuk pelaksanaan TDS ini. Jadi kita berproses, kita merencanakan suatu event, bagaimana melaksanakan event di saat pandemi ini sesuai dengan regulasi atau arahan dari UCI, dan sistem ini juga diadopsi pada pertama kali kita laksanakan itu adalah di kejuaraan internasional BMX di Jogja pada tahun 2020. Kita presentasikan sistem itu di Kemenpora. Akhirnya dengan sistem itu kita bisa melaksanakan kejuaraan internasional BMX di Yogyakarta. Dan sistem ini juga diadopsi oleh cabur-cabur lain dalam melaksanakan kegiatan. Satu cabur yang mungkin sudah mulai melaksanakan itu adalah IBL ya, basketball, dan dengan sistem karantinanya, dan mungkin menyusul ke depannya dengan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3-nya mungkin juga akan menerapkan sistem karantina bubble, juga penerapan prokes yang ketat. Ya, tapi Pak Budi, ketika sebelum dibatalkan itu kan udah ada persiapan. Itu betul. Sudah jalan kan? Ya. Sudah sesuai dengan SOP yang IC keluarkan di saat pandemi ini. Ya, kita sudah merancang sistem itu. Nah, tahan dulu Pak Budi. Mungkin ke Pak Heru. Oh, TDS itu sudah rutinitas. 2 tahun belakangan karena pandemi di-cancel, di-pending atau tidak mengaspal di Tanah Minang ini. Lalu dalam kajian Pak Heru sebagai pengamat, apakah TDS ini mampu menggrade Sumatera Barat, wisata Sumatera Barat dan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat sendiri ketika TDS itu digelar itu? Mungkin secara kajian kita belum melakukan sebenarnya, tapi yang terbaru maksudnya, tapi yang tahun 2016 saya pernah melakukan kajian terhadap hal ini. Nah itu memang ada, impactnya ada. Kalau kita lihat impactnya pasti ada.
sesuai dengan fungsinya ingin mendisplay Sumatera Barat, pariwisata Sumatera Barat. Jadi semacam showcase ya, ini loh Sumatera Barat. Nah itu tujuannya sampai, karena memang ini diekspos oleh hampir seratusan media dunia loh. Nah artinya kalau secara tujuan dia oke. Artinya ini memang bagus untuk ajang jadi promosi. tujuannya memperkenalkan Sumatera Barat itu dari 2000 awal sampai 2000, sebelum berakhirnya, sebelum dipending karena itu pandemi. Kalau nggak salah itu 2016 itu puncaknya. Ya. Itu pesertanya sampai 230-an. Nah itu ini memang luar biasa sekali. Nah jadi itu pun kalau kita lihat dari keuntungan lainnya, kita lihat infrastruktur. Nah dengan dilaksanakannya TDS ini, masyarakat merasakan impact-nya juga, infrastruktur bagus. Ya, jalan masyarakat mulus. Mulus ya benar. Nah terus juga ini kunjungan dari peserta, otomatis ini akan meningkatkan kunjungan juga kan, hotel terisi. Mungkin di beberapa daerah yang ikut dalam pelaksanaan itu merasakan impact langsung gitu ya Bunda ya. Nah jadi kalau dibilang implikasinya besar sekali. Secara ekonomi juga dan secara marketing ini bagus. Sip Pak Heru, makasih. Mungkin itulah efek-efek yang keemasan TDS gitu sebelum dipending gitu. Ya, itu saya kajiannya di tahun 2016. 2016 ya. Tapi yang 2017, 2018 belum ada kajian. Tapi mungkin hampir sama dirasakan ketika tapi event 2000 itu. Ke bawah 2017 dia menurun ya jumlahnya. Ya, peserta jumlah menurun sampai dengan hampir setengahnya, lebih malah. Terakhir itu di 2019 108 ya Pak Budi ya. Oke. 108. Tapi Siap. nggak mengurangi arti dari fungsinya, tetap memberikan pengaruh secara promosi kepada Siap dunia Pak luar. Heru. Makasih Pak Heru. Pak Jasman, Mak Jahembo yang menyatakan TDS batal. Tadi sudah dibilang oleh isi bahwa pelaksanaan balap sepeda itu mengacu ada SOP di tengah pandemi ini. Lalu isi juga telah bersama Dispar ya, Dinas Pariwisata sudah melakukan beberapa persiapan awal gitu. Ingat loh, TDS ini 7 miliar rupiah APBD Sumatera Barat, lebih kurang kata Pak Nunas. Ketika memutuskan itu apa sih yang terpikir oleh Satgas COVID-19, Mak Jai? Terima kasih Adian Toy. Sebelum, karena saya agak panjang sedikit ya, karena supaya masyarakat tercerahkan seperti disampaikan tadi. Nah, singkat-singkat aja lu, nanti di sesi berikut kan masih ada juga Mak Jai. Jadi begini, ya mungkin pertama kita luruskan dulu, tidak ada istilah pembatalan. Yang adalah Satgas COVID Sumatera Barat tidak merekomendasikan. Itu yang penting. Artinya apa? Belum sampai kepada tahap untuk pelaksanaan. Sebetulnya seperti itu. Kemudian anggaran juga kita luruskan, bukan 7 miliar, tapi 4,5 miliar atau 4,1 gitu. Itu kedua. Yang ketiga, kenapa muncul gagasan ya? Sebetulnya Dinas Pariwisata atau panitia pelaksana mengirim surat kepada Satgas itu sudah lebih 1 bulan. Nah, kita mendengar, pemerintah itu sifatnya mendengar. Muncullah wacana-wacana termasuk juga dari Cak Nurnas, dari DPRD memberikan masukan, termasuk dari bank, termasuk pakar-pakar semua. Termasuk kita juga mendengar dari orang-orang yang mengharapkan ini jalan. Kemudian pada hari H-nya itu terakhir itu kita rapat dengan Satgas, kebetulan saya yang memimpin rapat ya. Kondisi kita saat itu memang dari beberapa poin itu ya banyak untung ruginya. Prioritas kita adalah kesehatan, terpenting. Nah, kondisi COVID hari ini alhamdulillah sangat landai. Jangan gara-gara nanti Tour de Singkarak dilaksanakan akan muncul nanti klaster-klaster baru. Karena apa? Ya, kita tahu pihak-pihak penyelenggara telah menyiapkan itu dengan protokol COVID. Kita tahu. Tapi itu terbatas kepada peserta. Masyarakat yang menonton jalan gimana? Apakah mereka bisa dijamin? Masyarakat yang ada di tepi jalan, mereka itu prokes. Kemudian juga secara psikologis, ya masyarakat kita
bayangkan selama ini televisi kita bila orang negeri datang segala macam kan belum diterima secara keseluruhan. Kemudian juga jumlah peserta daerah yang ikut tuh berapa? Kita pertimbangkan itu. Kalau dulu ya minus Mentawai kita ikut semua. Malah ditambah dengan maksudnya Kerinci, daerah yang di rute, yang rute dijalani itu. ya. Ya, kontribusinya kemudian juga gimana nanti kita misalnya ke Padang aja nggak ikut. Jadi itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan baik secara teknis, non teknis, masalah kesehatan, masalah perekonomian, semuanya dipertimbangkan. Akhirnya kita diputuskan saat itu bahwasanya berdasarkan semua kriteria indikator semua kita berkesimpulan, Satgas Covid Sumatera berkesimpulan ya tidak memberikan rekomendasi pelaksanaan Tour de Singkarak. Artinya apa? Kalau tidak rekomendasikan berarti tidak bisa mereka tuh mengurus izin yang lain, termasuk juga minta izin ke Pemprov, tidak ada, tidak bisa. Karena syarat untuk itu harus ada rekomendasi. Jadi itulah jalan pikiran kita bahwasanya kita tahu kita sedih ya. Saya ini juga pelaku pariwisata dulu, karena awal mulanya Tour de Singkarak itu di Kabupaten Solo. Saya pelakunya. Saya yang awalnya mengulang itu saya waktu di Kadis Pariwisata. Bagaimana kita berjuang dalam saat itu cuma 3 kabupaten kota. Tidak 5. merekomendasikan Ya. Tour de Singkarak 2021. Ya. Pak Isi melihat gimana ini? Tidak merekomendasikan berarti tidak bisa apa Budi? Tentu kita merujuk kepada situasi pandemi ya. Kita tentu kalau kita mengurus, karena ini event internasional, pastilah kita itu mengurusnya sampai ke tingkat pusat, sampai ke Kemenparekraf, gugus tugas COVID nasional dan Mabes Polri, karena ada peserta-peserta asing yang akan datang. Nah, tentulah kita tentu meminta istilahnya kayak inilah rekomendasi dulu dari daerah kita ini di sini gitu loh. Nah, kalau pertimbangan dari daerah belum memungkinkan, artinya ya kita. Ya, artinya tidak direkomendasikan Satgas Covid, berarti kan sudah suspend TDS 2021 ini. Oh iya, kalau dilihat efeknya pasti ya akan suspend gitu. Sip. Karena kita nggak bisa maju ke nasional. Oke, lanjut aja. Ya, silakan. Jadi persoalan ini kami juga belajar dari daerah lain. Ternyata bukan hanya Tour de Singkarak, event-event yang sebeda yang dibatalkan oleh termasuk juga dari UCI ya, kita banyak ya. Termasuk juga di Eropa banyak dibatalkan. Termasuk juga di Malaysia ya, Tour de Langkawi juga dibatalkan. Termasuk juga di Jawa juga dibatalkan. Jadi sebetulnya karena kondisi kita yang extraordinary sekarang itu hal yang biasa saja. Dan itu tidak mengganggu daripada hubungan Tour de Singkarak dengan UCI, nggak ada gangguan. Karena kita maklum aja lah. Yo, artinya tidak digelar Tour de Singkarak 2 tahun berturut-turut. Itu UCI tidak akan mendelete. Karena maklum ya. Mendelete TDS di peta agendanya. Tidak. Pak Budi? Pasti enggak lah ya. Kalau UCI pasti mendorong semua negara untuk bikin event, apalagi event yang sifat internasional. Oke, itu baru prolog awal dari Silek Lidah di Nagari TV yang dilangsungkan di Jisik Coffee, dan kemudian kepada para pendekar-pendekar Silek. Argumentasi ini kita persilakan mencicipi dengan Jisik Coffee bersama Nagari TV.